Pernah dengar soal Danau Poso di Sulawesi Tengah? Tempatnya indah banget, tapi di balik keindahannya itu ada misteri yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan telusuri sebuah kisah yang bikin batas antara mitos dan sains jadi tipis banget. Oke, jadi pertanyaannya gini. Apa sih sebenarnya asal-usul danau yang super keren ini? Apa beneran lahir dari sebilah tombak sakti? Atau dari kekuatan lempeng tektonik yang dahsyatnya bukan main? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dulu dari sisi magisnya ya. Jadi Danau Poso ini tuh tempat yang terkenal bukan cuma karena punya pantai pasir putih yang cantik, tapi juga karena kaya banget sama cerita-cerita rakyat yang udah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan jangan salah, ini bukan danau sembarangan loh. Danau Poso ini adalah danau terbesar ketiga di seluruh Indonesia. Nah, fakta segede ini aja udah bikin cerita asal-usulnya jadi makin bikin penasaran kan? Sekarang, kita masuk ke legenda asal-usulnya yang paling terkenal, Kisah Tombak Manurung. Ini tuh cerita klasik banget soal kerajaan, kekuatan goib dan keajaiban yang udah ngebentuk identitas danau ini. Menurut legenda, prosesnya tuh simple banget. Ada seorang raja, namanya Raja Manurung, dia datang ke sebuah tanah yang kering kerontang. Terus, dia tancapkan tombak saktinya ke tanah, dan wush, air langsung menyembur keluar dengan deras. Akhirnya, seluruh daratan itu tergenang air dan membentuk Danau Poso yang luas. Dari tanah kering jadi sumber kehidupan, cuma gara-gara satu tindakan magis. Eits, keajaibannya nggak berhenti sampai di situ. Menurut kepercayaan orang-orang di sana, danau ini ada penjaganya. Sesosok makhluk mistis yang kuat banget yang tugasnya memastikan danau ini tetap seimbang. Dan penjaga ini punya nama Silondai. Dia ini dipercaya sebagai naga raksasa bercahaya yang tinggal di dasar danau. Jadi, dia bukan sekedar makhluk biasa, tapi penjaga gaib yang namanya aja udah bikin orang-orang di sana kagum sekaligus hormat. Nah, ini nih yang bikin makin seru. Cahaya-cahaya misterius yang kadang muncul di permukaan danau itu bagi warga lokal bukanlah fenomena biasa. Itu dipercaya sebagai pesan, sebuah komunikasi langsung dari Silondai. Oke, sekarang pegangan ya. Kita bakal banting setir nih. Dari dunia cerita rakyat dan legenda, kita bakal loncat ke penjelasan yang ditawarkan oleh geologi modern. Siap-siap buat lihat dari sudut pandang yang beda banget. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada tombak sakti yang magis. Di sisi lain, ada kekuatan lempeng tektonik yang super dahsyat. Dua-duanya sama-sama dramatis kan? Cuma aktor utamanya aja yang beda. Kalau menurut sains, ceritanya nggak kalah dramatis kok. Danau Poso itu adalah danau tektonik purba. Artinya, danau ini terbentuk karena pergerakan lempeng bumi yang menciptakan patahan atau retakan raksasa di daratan. Cekungan super besar ini kemudian